Di tengah riuhnya pasar hewan kurban Jakarta yang dipenuhi hiruk-pikuk dan aroma tanah basah, aku berdiri mematung, menatap sapi-sapi besar yang berdesakan. Tapi bukan hewan inilah yang membuat darahku berdesir, melainkan bayangan gelap para preman yang mengintai di balik tenda-tenda. Mereka datang bukan hanya untuk menakut-nakuti, tapi untuk menuntut. Sampai kapan kami harus diam dan membiarkan ketakutan menguasai setiap langkah kami? Namaku Anto. Aku pedagang sapi. Bukan juragan besar, bukan pula pengusaha kaya. Aku hanya satu dari ribuan wajah yang akan kau temui saat musim kurban tiba. Tapi meskipun aku hanyalah pedagang biasa, aku punya harga diri. Dan kalau kau bertanya, dari mana aku belajar keras kepala ini? Jawabannya sederhana. Dari sapi-sapi yang aku rawat sejak kecil. Aku tinggal di pinggiran Blora, sebuah desa yang tanahnya merah dan udaranya panas. Ayahku dulu juga pedagang, tapi ia lebih sering merugi daripada untung. Yang penting halal toh, katanya, sambil mengelus kepala sapi yang baru lahir. Dulu aku mengira ia bodoh, terlalu lembut untuk dunia yang keras. Tapi makin dewasa aku, sadar ayah sedang mengajariku bahwa hidup bukan soal menang, tapi soal bertahan dengan hati yang bersih. Setiap tahun menjelang Idul Adha, aku berangkat ke Jakarta. Perjalanan bisa sampai 2 hari, tergantung cuaca dan jalan. Aku naik truk tua, kadang sewaan, kadang milik sendiri. Isinya, sapi-sapi jantan pilihan. Aku beri nama masing-masing. Ada si bule, yang bulunya coklat pucat seperti kopi susu. Ada si gimbal, yang jambulnya menjuntai lucu. Mereka bukan sekadar hewan dagangan. Mereka teman seperjalanan, teman hidup. Istriku, Rini, selalu menangis saat aku pamit. Kalau ada apa-apa, jangan keras kepala, Mas, katanya sambil menggenggam tanganku. Tangannya kecil tapi genggamannya kuat. Ia tahu Jakarta tak pernah mudah. Tapi uang dari penjualan sapi itulah yang kami harapkan untuk menyambung hidup setahun ke depan. Untuk bayar sekolah anak, bayar utang pupuk, dan sedikit ditabung kalau bisa. Tahun ini aku bawa 8 ekor. Jumlah yang lumayan banyak untuk pedagang, sepertiku. Aku sempat ragu, tapi rasa optimis mendorongku. Pasar Tanah Merah, itu tempat yang kutuju. Sudah 5 kali aku berdagang di sana. Letaknya agak di pinggir kota, dekat rel kereta. Tapi pembelinya banyak, dari berbagai wilayah Jakarta. Biasanya aku berbagi lahan dengan pedagang lain. Kami pasang tenda, bangun kandang darurat, dan mulai menunggu pembeli. Tapi kali ini, sejak pertama kali roda trukku menginjak halaman pasar, aku merasa ada yang berubah. Bukan hanya karena tanahnya lebih kotor dari biasanya, atau karena bau kotoran tak dicuci, tapi karena tatapan mata orang-orang di sana. Beberapa wajah baru berdiri di sudut-sudut pasar, mengenakan jaket gelap, tangan di saku, tatapan kosong tapi menusuk. Mereka bukan pembeli, bukan juga petugas pasar. Mereka diam, tapi matanya bicara, dan pesannya jelas. Kami yang pegang kendali di sini. Aku pura-pura tidak peduli. Seperti biasa, aku parkir truk, bongkar kandang, beri minum sapi-sapi. Tapi aku bisa merasakan sesuatu yang menekan di dadaku. Ketika malam datang, aku rebahan di tikar lusuh, di sebelah bule yang mulai gelisah. Mungkin ia juga merasa sesuatu yang tak beres. Keesokan paginya, aku sedang memberi makan ketika 3 orang datang. Salah satunya mengenakan kemeja lengan pendek, tubuh kekar, lehernya penuh tato. Yang 2 lain, lebih muda, tapi tak kalah mengintimidasi. Mereka tak menyapa, hanya berdiri dan melihat-lihat. Aku mencoba ramah. Bisa saya bantu, Bang? Salah satu dari mereka mendekat, mencolek papan nama yang kupasang di tenda. Sapi kurban Pak Anto, asli Blora, harga nego. Anto, ya? Tanyanya datar. Iya, Bang. Ada yang mau lihat sapi? Ia tersenyum kecil, senyum yang tidak membawa kebaikan. Sini sistemnya beda, Tong. Kalau mau dagang tenang, store dulu. 2 juta per ekor. Aku terdiam. 2 juta? Kalau 8 ekor berarti 16 juta. Itu hampir seluruh modal. Itu gila. Maaf, Bang. Saya pedagang kecil. Saya nggak punya uang segitu. Jawabku hati-hati.
Salah satu anak buahnya mendekat, menendang tiang tenda pelan. Kalau enggak, setor. Nanti tendamu bisa ambruk sendiri. Aku diam. Mereka pergi seperti datangnya, tanpa suara. Tapi pesannya tertinggal, membusuk di udara. Sejak saat itu, pasar tak lagi terasa seperti tempat berdagang. Ia berubah jadi arena ketakutan. Hari-hari berikutnya, satu persatu pedagang mengeluh. Tenda digoyang malam-malam, sapi digunting telinganya. Ada yang kotorannya dilempar ke barang dagangan. Tapi tak ada yang berani bicara. Semua bisik-bisik. Semua menunduk. Aku mulai mencatat semua kejadian. Aku mulai merekam. Tapi aku tahu, ini belum cukup. Dan aku juga tahu, aku tak bisa sendirian. Pada suatu sore, saat aku sedang mengganti tali sapi yang putus, seorang pedagang tua mendekatiku. Namanya Pak Udin. Ia sudah hampir 20 tahun berdagang di Tanah Merah. Kau anaknya Pak Sarto dari Blora, kan? Tanyanya. Aku mengangguk. Ayahmu orang baik. Dulu kita pernah jualan bareng. Aku tersenyum. Iya Pak, saya belajar dari beliau. Pak Udin duduk di sampingku. Napasnya berat. Matanya sembab. Anakku mau nikah. Uang dari penjualan sapi. Ini buat biayanya. Tapi kalau begini terus, bisa-bisa saya pulang cuma bawa utang. Aku hanya bisa menatap tanah. Lalu ia berkata, lirih tapi tegas. Kita harus lawan toh. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kata-kata itu seperti bara yang menyentuh dadaku. Aku tahu ini awalnya. Bukan hanya dari perlawanan, tapi dari keberanian untuk bicara. Malam itu, aku duduk sendirian di tengah kandang. Sapi-sapiku mengunyah rumput dengan tenang. Tapi pikiranku tak tenang. Aku menatap langit Jakarta yang penuh lampu, lalu menatap si bule. Kita nggak bisa terus diam, Le. Besok, kita mulai kumpulkan orang. Kita cari yang mau berdiri bareng. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa sedang berada di jalur yang sangat berbahaya. Tapi juga sangat benar. Pagi di pasar Tanah Merah tak pernah benar-benar sepi. Bahkan sebelum matahari mengusir, embun. Langkah-langkah berat sapi yang baru datang berpadu dengan suara para pedagang yang mulai membuka tenda, menyiapkan jerami, menyiram air agar kandang tak terlalu panas. Tapi pagi itu, ada yang berbeda. Bau amis dari kotoran sapi seakan bercampur dengan rasa cemas yang tak bisa dijelaskan. Bukan hanya dari aku, tapi dari wajah-wajah di sekelilingku. Aku masih duduk di tikar butut ketika Pak Udin datang membawa 2 cangkir kopi dalam plastik bening. Ia duduk tanpa banyak bicara, menyerahkan satu kepadaku. Kopi pasar. Pahitnya cocok buat kita yang sedang pahit hidupnya, katanya setengah bercanda, setengah menyindir kenyataan. Aku menyesap kopi itu. Dingin. Tapi cukup membuatku tersadar, hari ini aku harus mulai bergerak. Semalam aku tak bisa tidur. Setiap suara kecil membuatku terbangun. Tali sapi kuperiksa berulang kali. Tenda kupasang penyangga tambahan. Aku takut mereka kembali, para preman itu. Aku tahu mereka akan datang lagi. Dan mungkin dengan cara yang lebih keji. Dan benar saja. Menjelang siang, saat matahari mulai tinggi, seorang pedagang muda bernama Dani berlari ke arahku dengan wajah panik. Mas Anto, tolong, sapi saya hilang 1. Aku terkejut. Hilang? Iya, talinya putus. Tapi tali yang satunya jelas dipotong. Ada bekas sayatan. Kami berlari ke kandangnya. Benar saja. 1 dari 3 sapinya menghilang. Talinya digunting, bukan terlepas. Tak ada bekas jejak kaki sapi menuju luar pasar. Itu berarti sapi dibawa dengan kendaraan. Aku menggeleng pelan. Mereka tak main-main. Mereka ingin menunjukkan kekuasaan. Beberapa pedagang mulai berkumpul. Wajah mereka tegang, takut, marah, bingung, tapi tak satu pun berani bicara keras-keras. Bahkan Dani yang kehilangan sapi pun hanya bisa menggertakkan gigi, matanya memerah. Aku melangkah ke tengah-tengah mereka. Kalau kita diam terus, mereka akan ambil satu persatu. Hari ini Dani, besok bisa saya, bisa kalian. Pak Udin menatapku, lekat-lekat. Lalu angkat suara. Anto benar,
Mereka makin berani karena kita terus menunduk. Kita harus kumpulkan bukti, harus ada yang bergerak. Dan kalau mereka tahu kita merekam, bagaimana? Tanya seorang pedagang tua dengan suara gemetar. Aku menatapnya. Itu sebabnya kita harus rapi. Kita harus kerja sama. Hari itu kami membentuk kelompok kecil. Hanya 6 orang yang berani bergabung. Aku, Pak Udin, Dani, Marni, pedagang perempuan yang terkenal galak dan tak mudah diancam, lalu 2 pedagang muda lain, Darto dan Ujang. Kami menyebut diri kami sendiri sebagai tali sapi. Bukan karena lelucon, tapi sebagai simbol. Bahwa kami sedang berusaha mengikat kembali harga diri yang hampir putus. Kami sepakat untuk membagi tugas. Aku dan Dani bertugas merekam. Ponsel kami sembunyikan di dalam karung jerami, dengan lubang kecil menghadap jalan tempat preman biasa lewat. Marni bertugas mencatat, membuat semacam logbook siapa yang datang, jam berapa, dan apa yang mereka katakan. Ujang dan Darto mengawasi lalu lintas sekitar, mencari tahu dari mana preman datang dan kemana mereka pergi. Malamnya, setelah pasar mulai sepi dan sapi-sapi mulai rebah, kami berkumpul di belakang tenda Pak Udin. Lampu redup, suara jangkrik terdengar nyaring. Aku rekam ini siang tadi. Kataku sambil menyerahkan ponsel ke tengah lingkaran. Dalam rekaman itu terdengar suara laki-laki kasar, yang kami kenal sebagai Bayu, anak buah preman bertato kemarin. Kalau hari ini belum setor, besok yang 2 ekor itu hilang. Paham? Kemudian terdengar suara tawa. Lalu suara jentikan korek api. Mungkin mereka sedang merokok sambil mengancam. Suara sapi mengembik pelan di latar belakang. Lalu rekaman berhenti. Pak Udin menarik napas panjang. Ini cukup jadi bukti awal. Tapi kemana kita bawa buktinya? Polisi? Tanya Marni. Aku menggeleng pelan. Polisi lokal? Kita belum tahu bisa percaya siapa. Kita butuh jalur lain. Aku dengar dari saudara di Cilincing, ada teman lamanya yang sekarang jadi anggota TNI. Mungkin dia bisa bantu, atau setidaknya kasih petunjuk. Kita minta tolong ke tentara? Darto tertawa kecil, tapi cepat meredam karena tatapan Marni. Boleh, juga dicoba, kata Pak Udin. Selama masih ada harapan kita kejar. Kami bubar malam itu dengan perasaan campur aduk, takut, cemas, tapi juga mulai punya pegangan. Sedikit, tipis, tapi lebih baik daripada tak punya apa-apa. Esoknya, suasana pasar makin panas. Bayu kembali datang. Kali ini ia tak sendirian. Ada 6 orang lain membawa balok, kayu, dan besi. Mereka keliling, tak bicara, hanya menggedor kandang-kandang dengan tongkat. Seolah memberi peringatan. Aku berdiri tegak di depan kandangku. Bule mengembik keras, mungkin ikut merasakan ketegangan. Bayu berhenti di depanku. Anto ya? Dengar-dengar, Elo mulai ngajak orang macam-macam. Aku hanya menatapnya, tak menjawab. Ia mendekat, lalu menepuk pipiku perlahan. Hati-hati, Tong. Jakarta ini keras, apalagi buat orang kampung. Sebelum ia pergi, ia menyenggol tenda dengan bahunya, hingga salah satu tiang goyah. Tapi aku tetap tak bergerak. Setelah mereka pergi, aku merapikan tiang, lalu menatap langit yang mulai mendung. Bau anyir itu makin kuat, gumamku. Bukan dari sapi, jawab Dani di belakangku. Tapi dari ketakutan orang-orang yang terus dibiarkan tumbuh. Aku menatapnya. Muda, tapi matanya sudah tua karena kenyataan yang dipaksakan terlalu cepat. Hari itu, kami mengumpulkan semua rekaman yang ada. Kami putuskan malam nanti aku akan pergi ke rumah saudara di Cilincing, mencari jalan ke orang yang katanya bisa bantu dari TNI. Tapi dalam hati kecilku, aku tahu, semakin besar bukti yang kami pegang, semakin besar pula bahaya yang menanti, dan benar saja. Malam itu, saat aku sedang mempersiapkan dokumen dan salinan video di ponsel kedua, aku mendengar suara ribut dari kandang. Aku berlari keluar. Si gimbal berdarah, kakinya luka. Seseorang telah melempar pecahan botol ke dalam kandang. Tak ada suara, tak ada jejak. Tapi aku tahu. Ini peringatan. Aku berdiri di depan tenda, tangan mengepal, dada bergemuruh. Baik, bisikku. Kalau ini yang kalian mau, kita mulai main sungguhan. Jakarta dini hari tak pernah benar-benar sunyi.
Bahkan saat langit masih gelap, suara mesin truk, langkah petugas kebersihan, dan hembusan angin di lorong pasar tetap hidup seperti denyut jantung kota yang tak pernah tidur. Tapi malam itu, ketika aku duduk di atas kardus bekas sambil mengompres luka di kaki si Gimbal, segalanya terasa lebih hening dari biasanya. Bukan karena suara yang hilang, tapi karena rasa takut yang mulai merayap masuk lebih dalam. Si Gimbal mengembik lemah. Luka di kakinya bukan robekan biasa, tajam, penuh niat. Pecahan botol yang dilempar ke kandang jelas bukan sekadar peringatan. Itu ancaman. Aku menatapnya lama. Lalu mengelus kepalanya pelan. Maaf, Gimbal. Semua ini bukan salahmu. Di belakangku, Pak Udin datang membawa ember air hangat. Biar saya bantu bersihkan, katanya pelan. Aku mengangguk. Tak ada percakapan. Panjang. Kami tak butuh banyak kata malam itu. Luka si Gimbal sudah cukup bicara banyak. Setelah kami selesai, aku mengambil ponsel tua yang sudah kupasang salinan rekaman. Ponsel itu akan kubawa ke Cilincing malam itu juga. Dani menyusul, membawa satu flash disk kecil yang berisi salinan video dan catatan Marni. Kita yakin sama orang yang mau kamu temui ini? Tanya Dani saat kami duduk di depan truk, menunggu lampu jalan menyala hijau. Namanya Irwan. Dulu dia tentara aktif. Sekarang katanya pindah ke divisi teritorial di Jakarta Utara. Saudara sepupu dari istri adik ipar. Jalurnya panjang. Tapi, katanya dia orang bersih. Dani hanya mengangguk. Lalu berkata pelan, "Jangan sampai ketahuan preman kalau kamu pergi malam ini. Kalau mereka curiga, tenda kita bisa habis pagi-pagi. Makanya aku nggak bawa motor sendiri. Kita naik ojek online aja, bergantian, biar jejaknya nggak ketahuan." Sekitar pukul 11 malam, aku berangkat. Jakarta masih panas, bahkan angin malam terasa seperti nafas knalpot. Sepanjang jalan, aku hanya berdoa. Bukan soal keselamatan, tapi agar yang kulakukan ini berarti. Rumah Irwan terletak di gang sempit yang tenang. Meski ia bagian dari militer, ia tinggal sederhana. Rumah berdinding semen kasar, lampu teras kuning temaram. Saat aku mengetuk pintu, seorang perempuan separuh baya membukakan. "Mas Anto ya?" tanyanya sopan. "Iya, Bu. Maaf ganggu malam-malam." "Masuk aja." Pak Irwan masih ganti baju, habis patroli keliling. Tak lama, Irwan keluar dari dalam rumah. Posturnya tegap, wajahnya keras tapi tidak menakutkan. Ada ketegasan di matanya, tapi juga ada sesuatu yang membuatku percaya. Ia menjabat tanganku erat, lalu menyuruhku duduk. "Kamu bawa rekamannya?" Aku mengangguk. Ada di ponsel dan di flash disk. Aku menceritakan semuanya. Bagaimana mereka datang, memeras, mengancam, bahkan melukai sapi kami. Bagaimana mereka menyebar ketakutan satu persatu. Bagaimana sebagian pedagang hanya bisa diam karena sudah terlalu sering kalah. Irwan mendengarkan dengan serius. Kadang mengangguk, kadang mengepalkan tangan. Setelah selesai, ia mengambil ponselku dan memutar satu video. "Ini suara si Bayu?" "Iya." Dia tangan kanan preman yang namanya Arwan. Orangnya belum pernah muncul langsung, tapi semua tahu dia otaknya. Irwan menghela napas panjang. Nama Arwan familiar, tapi aku perlu cek lebih lanjut. Masalahnya, kalau memang benar dia orang yang dulu pernah kudengar, ini bisa runyam. "Kenapa?" Irwan menatapku tajam. "Karena Arwan pernah dinas di TNI. Ia bukan sekadar preman, ia mantan intel." Dadaku terasa sesak. Kata-kata Irwan seperti membentur dinding harapanku. Maksudnya, dia bukan preman biasa? Irwan mengangguk. Ia tahu cara menghindari hukum, tahu cara menekan saksi, dan kalau dia benar-benar masih punya orang dalam, kita harus lebih hati-hati. Aku terdiam. Selama ini kupikir kami hanya berhadapan dengan bajingan pasar, tapi kenyataannya jauh lebih rumit dan lebih berbahaya. "Tapi jangan patah semangat," lanjut Irwan. "Justru karena dia orang dalam sistem, maka kita harus main lebih rapi. Aku akan bantu, tapi aku butuh waktu. Aku juga harus hati-hati. Kita nggak tahu siapa yang masih terhubung dengannya." Aku mengangguk perlahan.
Meskipun berita itu mengejutkan, aku merasa ada satu hal yang menguatkanku malam itu. Aku tidak sendirian lagi. Keesokan paginya aku kembali ke pasar. Sebelum matahari terbit, aku sudah di kandang, menyiram sapi-sapi, memastikan semuanya baik-baik saja. Dani datang dengan roti dan kopi. Gimana tadi malam? Ada kabar mengejutkan, tapi juga ada bantuan. Aku menceritakan semuanya. Dari sosok Arwan hingga bantuan Irwan. Dani hanya mengangguk pelan, lalu berkata, "Berarti kita harus lebih hati-hati mulai sekarang." Kami lalu mengumpulkan kelompok tali sapi. Di balik tenda Pak Udin, kami berdiskusi lagi. "Kita nggak bisa langsung lawan sekarang," kataku. "Tapi kita juga nggak boleh lengah. Kita main jangka panjang. Sembari Irwan selidiki, kita terus kumpulkan bukti. Kita buat kronologi. Kita catat semuanya." Marni mengangguk. "Aku akan tambah catatan harian, lebih detail, jam, wajah, kendaraan. Dan kalau bisa, jangan sampai ada yang konfrontasi langsung," kata Pak Udin. "Kita tunggu waktu yang pas." Hari-hari berikutnya kami jalani dengan lebih waspada. Tiap orang punya peran. Dani mulai memotret plat nomor kendaraan mencurigakan. Ujang mulai berteman dengan tukang parkir, mencari tahu siapa saja yang datang diam-diam malam hari. Darto berusaha menyusup ke jalur pasokan rumput, karena katanya ada preman yang juga kontrol distribusi. Dan aku tetap jadi Anto yang sama, memberi, makan sapi, tawar-menawar dengan pembeli, dan sesekali tersenyum seolah semua baik-baik saja. Tapi dalam hatiku, aku tahu satu hal. Perlawanan ini belum menang, tapi juga belum kalah. Karena hari ini aku tahu, aku tak sendiri. Hari-hari menjelang Idul Adha biasanya membawa semangat, pembeli mulai ramai, harga sapi naik, dan semangat para pedagang menular dari satu tenda ke tenda lain. Tapi tahun ini berbeda. Di tengah suara, embik sapi dan teriakan pedagang, ada desas-desus yang menggumpal pelan-pelan, seperti asap tipis yang perlahan memenuhi ruangan. Nama Arwan mulai terdengar. Ia bukan sosok yang muncul langsung, tapi cerita tentangnya merayap di antara obrolan warung kopi, suara pelan para penjaga malam, hingga gumaman orang-orang yang takut menyebut namanya. Dan yang paling mencengangkan adalah fakta yang kubawa dari Cilincing. Arwan, preman yang menguasai pasar, ternyata mantan anggota TNI, tepatnya Intel yang pernah aktif dalam operasi pengamanan wilayah konflik, lalu menghilang dari catatan resmi. Aku membagikan informasi itu ke kelompok tali sapi. Mereka terdiam, bahkan Marni, yang biasanya cerewet, hanya menggertakkan rahangnya. "Jadi kita ini melawan orang yang ngerti cara main," gumam Dani. "Lebih dari itu," jawabku. "Dia bukan cuma paham aturan, dia tahu bagaimana cara memutarbalikannya. Dan itu yang bikin dia berbahaya." Pak Udin yang sedari tadi menunduk akhirnya angkat bicara. "Aku pernah dengar nama itu, waktu dulu masih ikut kirim pakan ke pasar hewan di Ciputat. Ada orang yang katanya bisa jaga keamanan pasar dengan tarif tertentu. Namanya Arwan. Waktu itu semua sopir diminta setor. Dan kalau ada yang nolak, entah truknya bocor, atau sapinya mendadak hilang di jalan. Semua saling pandang, rasa takut seperti kembali menyelimuti, lalu dia pindah ke Jakarta?" tanya Ujang. "Entahlah, tapi kalau ini orang yang sama, kita sedang main api." Aku menarik napas panjang. "Itu sebabnya kita nggak bisa main terbuka. Tapi kita juga nggak boleh mundur. Irwan, orang dari TNI yang kuhubungi, masih butuh waktu untuk melacak koneksi Arwan. Kita harus bantu dari sisi kita." Marni mengepalkan tangan. "Aku udah siapkan catatan harian, dari mulai siapa saja yang datang, sampai siapa yang ngobrol sama siapa. Kalau perlu, aku akan ikut ke warung kopi tiap malam, nguping pembicaraan mereka. Dan aku," kata Dani, "akan coba masuk ke grup pedagang di WhatsApp. Beberapa di antara mereka kayaknya sudah mulai curiga juga, cuma belum berani ngomong." Hari-hari berikutnya kami jalani seperti biasa, setidaknya di mata orang luar. Tapi di balik rutinitas menjual sapi, kami merekam, mencatat, mengamati. Sampai akhirnya, pada suatu malam, aku menerima pesan dari Irwan. Ada perkembangan.
Arwan dulu pernah bertugas di Papua, terlibat dalam operasi khusus, tapi diberhentikan karena pelanggaran kode etik. Setelah itu, namanya hilang. Sejak 2 tahun terakhir, dia muncul lagi di Jakarta lewat jalur logistik daging. Dia punya backing, tapi aku belum bisa pastikan siapa. Hati-hati. Pesan itu membuat perutku mulas. Seorang yang pernah terlatih di medan konflik, lalu menggunakan ilmu itu untuk menekan rakyat kecil. Itu bukan cuma preman. Itu predator. Keesokan harinya, pasar kembali ramai. Tapi ada yang mencurigakan. 2 orang baru datang, berdiri di dekat pos parkir. Tidak beli apa-apa. Hanya mondar-mandir sambil sesekali memandang ke arah tenda-tenda kami. Ujang menghampiriku diam-diam. Orang baru. Gaya jalannya beda. Nggak bawa barang, tapi seolah lagi ngawasin sesuatu. Aku melirik mereka. Salah satu dari mereka mengenakan jaket loreng. Bukan TNI, tapi cukup mirip. Mungkin sengaja. Di pinggangnya tampak tonjolan. Entah, itu HT atau senjata. Kita harus waspada. Mereka mulai merasa terancam, kataku. Di malam yang sama, tenda Darto dilempari batu. Untung tidak ada yang luka. Tapi pesan dari mereka sudah jelas. Aku menelepon Irwan. Ia menyarankan agar kami mulai siapkan lokasi penyimpanan video di tempat lain. Kalau mereka mulai menyisir pasar, ponsel bisa disita. Tapi kalau kamu punya tempat backup di luar pasar, kita masih aman. Akhirnya kami sepakat menyimpan semua data di warung internet tua milik teman lamaku, Wito, di pinggir pasar Klender. Ia setuju menyimpan flash disk kami di laci bawah kasir, tersembunyi di balik papan harga print. Langkah demi langkah kecil itu membuat kami merasa sedikit lebih siap. Tapi tetap saja, bayangan Arwan semakin membesar. Bahkan meski ia belum muncul langsung, keberadaannya seperti asap hitam di langit Jakarta. Dan lalu, pada hari keempat setelah pesan Irwan itu, aku melihatnya Arwan. Ia datang tanpa pengawalan. Berjalan santai melewati lapak buah, lalu masuk ke area sapi. Posturnya tinggi, tegap, berkepala plontos. Wajahnya tidak asing, tapi baru kali ini aku melihatnya dari dekat. Ia menatap semua tenda seperti sedang menghitung miliknya. Saat ia melewati tendaku, matanya bertemu dengan mataku. Tak ada senyum. Hanya pandangan yang tajam menembus. Ia tak berkata apa-apa. Tapi saat ia berlalu, aku tahu. Ia tahu siapa aku. Setelah ia pergi, Pak Udin menghampiriku. Aku hanya mengangguk, napasku sesak. Tapi aku tahu satu hal. Bayangan itu tak bisa lagi dihindari. Arwan bukan hanya legenda. Ia nyata. Dan ia sedang mengawasi. Malam itu, kami berkumpul kembali. Tapi kali ini dengan kesadaran baru. Kalau dia sudah muncul langsung, itu artinya dia mulai waspada, kata Marni. Dan itu artinya kita harus lebih cepat, sahut Dani. Sebelum dia bersihkan semua jejak. Kami mulai membagi 2 tim. Tim pertama tetap di pasar, kumpulkan bukti. Tim kedua, aku, Dani, dan Ujang, mulai menjangkau keluar. Mencari bekas pedagang yang dulu diusir. Sopir yang pernah diancam, bahkan tukang rumput yang sempat melihat transaksi mencurigakan. Satu demi satu, kami kumpulkan cerita. Ada seorang pria tua bernama Bang Jakir, dulunya pedagang kambing di pasar Minggu. Ia bercerita bagaimana lapaknya dibakar karena menolak bayar uang keamanan. Dan ia menyebut nama yang sama, Arwan. Dia kayak hantu. Muncul sekali-sekali, tapi yang jalanin perintahnya banyak. Dan mereka semua nurut. Karena Arwan itu bukan cuma preman, dia punya jaringan, kata Bang Jakir dengan suara berat. Cerita itu membuatku paham satu hal. Ini bukan hanya soal pasar. Ini soal sistem yang dikuasai dari dalam. Dan kalau kami ingin menjatuhkan Arwan, kami harus lebih dari sekadar berani. Kami harus cerdas. Dan disitulah aku sadar. Perjuangan kami baru saja naik ke level baru. Pagi berikutnya, ketika aku memberi makan si bule, aku menatap mata sapi itu lama-lama. Aku janji, bisikku, kalian nggak akan dijadikan tumbal ketakutan lagi. Di langit Jakarta,
Awan gelap masih menggantung. Tapi aku tak lagi sendiri. Dan aku tahu, Arwan bukan tak terkalahkan. Langit Jakarta belum sepenuhnya terang ketika langkah-langkah kecil mulai terdengar dari balik tenda. Suara sapu lidi Pak Udin menyapu tanah, embusan napas sapi-sapi yang masih mengunyah, dan desis pelan ketel air di warung Maiyah menciptakan suasana pagi yang seperti biasa. Tapi aku tahu, tak ada yang benar-benar biasa sejak Arwan menunjukkan wajahnya. Wajah itu masih membekas di pikiranku. Sorot matanya, dingin dan penuh perhitungan. Tak ada kemarahan, tak ada ancaman terang-terangan. Tapi justru itu yang membuatku lebih takut. Arwan bukan preman yang main otot. Dia seperti catur, diam, tapi satu gerakan bisa mengorbankan semua pion sekaligus. Dia tahu siapa kita, kata Dani malam sebelumnya. Kita harus cepat. Hari itu kami tidak hanya berjaga di lapak. Kami mulai bergerak lebih luas, menjangkau keluar wilayah pasar, keluar dari zona aman kami. Aku, Dani, dan Marni membagi tugas. Dani menuju Cililitan untuk bertemu dengan mantan sopir logistik yang katanya pernah diancam saat kirim sapi. Marni ke kawasan Cakung, mencari pemilik gudang pakan yang sempat tutup mendadak 2 bulan lalu. Aku sendiri menuju Rawamangun menemui seseorang yang kata Irwan bisa memberi gambaran lebih jelas tentang jaringan Arwan. Namanya Teguh, seorang pensiunan tentara yang kini jadi satpam kampus. Badannya masih tegap, meski rambutnya sudah nyaris putih semua. Saat aku duduk di pos kecil tempat ia berjaga, ia menghidangkan kopi hitam tanpa gula. Tangannya gemetar sedikit saat menuang air. "Kamu Anto ya?" tanyanya, menatapku dari balik kacamata baca. "Iya, Pak." "Saya datang karena Pak Irwan bilang Bapak mungkin tahu soal Arwan." Ia terdiam beberapa saat, mengangkat kopinya, lalu berkata pelan, "Kamu yakin mau main di wilayah ini?" "Kalau bukan kami, siapa lagi?" jawabku, pelan. Teguh menatapku lama. Lalu ia mengangguk dan mulai bercerita. Arwan dulu anak buah langsung dari Kolonel B Intel lama. Cerdas, cepat, dan ambisius. Tapi dia terlalu haus kendali. Saat dikirim ke Papua, ada operasi yang gagal. Tapi bukti-bukti menunjukkan kalau Arwan menyabotase misi demi kepentingan pribadi. Laporan sudah diajukan, tapi tak pernah sampai ke atasan. Entah kenapa. Yang pasti, setelah itu dia hilang. Lalu muncul di pasar, tanyaku. Teguh mengangguk. Karena dia tahu sistem. Dia tahu siapa yang bisa dia sogok, siapa yang bisa dia tekan. Mulai dari lurah, kepala dinas, sampai oknum polisi. Enggak semua sih, tapi cukup untuk bikin dia untouchable. Hatiku mulai dicekam. Ketakutan. Jika yang kami lawan bukan cuma preman pasar, tapi juga sisa bayangan kekuasaan lama, lalu apa yang bisa dilakukan sekelompok pedagang kecil seperti kami? Tapi dia bukan tanpa celah, lanjut Teguh. Salah satu kelemahan Arwan. Dia terlalu percaya sama jaringan lamanya. Banyak dari mereka udah pensiun, udah longgar. Kalau kamu bisa tembus satu, sisanya bisa runtuh. Cuman, kamu harus hati-hati. Jangan frontal. Kalau kamu ganggu jaringannya, dia akan menyerang bukan pakai pisau, tapi pakai aturan. Aku menelan ludah. Hukum, yang seharusnya melindungi kami, bisa digunakan melawan kami. Semua jadi terbalik. Sore harinya, aku bertemu kembali dengan Dani dan Marni di warung kecil belakang pasar. Mereka datang dengan wajah lelah tapi mata menyala. "Dani nemu yang menarik," kata Marni sambil menyeruput teh manis. Sopir yang aku temui, Bang Alim, bilang dulu dia kerja kirim sapi dari Boyolali ke Jakarta dan pernah diminta setor kalau mau lewat jalan tol malam. Yang minta itu orang yang ngaku-ngaku dari dinas peternakan, tapi bawaannya orang pasar juga. Dia ingat wajahnya, ingat, dan dia tunjuk satu orang dari foto. Nih, Dani menyerahkan fotonya. Aku mengenali wajah itu. Bayu, anak buah Arwan yang suka keliling pasar pakai HT dan ngatur jadwal setor. Kalau dia yang tangani jalur distribusi, berarti ini bukan pemerasan biasa, gumamku. Ini monopoli distribusi, dibungkus pakai pengamanan. Mereka ngatur siapa boleh dagang, siapa enggak.
termasuk siapa dapat tempat strategis di pasar. Marni menambahkan, aku juga dapat kabar dari pemilik gudang di Cakung. Katanya, sempat dipaksa pindah karena ada pengalihan wewenang, tapi nggak pernah ada surat resmi, cuma ancaman. Berarti semuanya nyambung, kata Dani. Dari jalan distribusi, tempat penyimpanan, sampai lapak-lapak, semua dikontrol Arwan. Kita nggak cuma melawan orang, kita melawan sistem gelap. Malam itu kami kumpul lagi bersama kelompok tali, sapi. Dengan proyektor kecil pinjaman dari teman Marni, kami paparkan semua data, rute logistik, nama-nama yang terlibat, tempat penyimpanan yang terafiliasi, bahkan foto wajah Bayu dan beberapa preman lain. Semua terdiam. Pak Udin yang biasanya tenang mendadak bangkit berdiri. Saya dulu pikir kita cuma ngelawan orang sok jagoan. Ternyata kita lagi dijerat pelan-pelan. Kalau kita nggak lawan sekarang, pasar ini bisa jadi milik mereka sepenuhnya. Ujang yang biasanya kalem pun ikut bicara. Kita bikin sistem juga, tapi sistem kebenaran. Kita lawan data. Kita bentuk posko kecil, tempat semua informasi bisa dicatat dan diamankan. Marni berdiri dan menepuk meja. Kita sebut itu posko tali sapi, tempat kita mengikat satu sama lain, biar nggak tercerai. Malam itu, posko tali sapi lahir, bukan bangunan besar, cuman tenda kecil di belakang kandang Pak Udin, berisi papan tulis, laptop tua, dan semangat yang mulai menyala. Aku menulis di catatanku malam itu, Arwan, bukan sekadar preman. Ia bayangan dari masa lalu yang belum selesai. Tapi malam ini, kami menemukan cahaya kecil. Dan kadang, cahaya kecil cukup untuk membuka kebenaran yang tersembunyi. Aku tahu, pertarungan ini belum mendekati akhir. Tapi untuk pertama kalinya, kami punya nama-nama, bukti, dan satu hal yang Arwan tak punya, keberanian untuk berdiri bersama. Karena kebenaran, seperti sapi kurban di pagi Idul Adha, mungkin diam, tapi punya tujuan yang tak bisa dihindari. Langit malam itu terasa berat. Angin bertiup pelan, tapi udara di dalam tenda posko tali sapi terasa panas, seperti bara yang mulai membara tanpa terlihat api. Kami duduk berkeliling, memandangi papan tulis penuh catatan dan foto-foto. Semangat perjuangan kami begitu kuat, tapi di baliknya, ada sesuatu yang merayap perlahan. Ketidakpercayaan. Aku duduk di pojok, menatap wajah-wajah yang biasanya menjadi teman seperjuangan. Marni sibuk mencatat, Dani membolak-balik tumpukan kertas, dan Pak Udin menghela napas panjang. Namun, sesuatu di hati kecilku berbisik, ada yang tak beres. Hari-hari setelah berdirinya posko, segala sesuatunya berjalan cukup lancar. Kami mulai menerima laporan dari pedagang lain, sopir, dan bahkan tukang parkir. Bukti-bukti semakin banyak, dan rencana kami mulai solid. Namun, anehnya, setiap kali kami berencana mengadakan pertemuan besar, ada 1-2 orang yang tiba-tiba menghilang atau memberikan alasan yang mengada-ada. Dani mengomel, kita kayak lagi dikerjain, kayak ada yang sengaja bikin kita tidak bisa berkumpul dengan lengkap. Marni yang biasanya kalem pun mulai gelisah. Aku juga dapat pesan aneh lewat WhatsApp. Ada yang ngaku tahu rencana kita dan menyuruh kami berhenti. Tapi nomor itu aneh. Nomor baru, tanpa nama. Aku mencoba untuk tetap tenang, tapi keraguan mulai menusuk. Siapa di antara kami yang bisa dipercaya? Dan lebih parahnya, bagaimana kalau ada yang menjadi mata-mata bagi Arwan? Satu malam, ketika hujan turun deras mengguyur pasar, aku duduk sendiri di posko. Pikiranku kacau. Teleponku bergetar. Pesan masuk dari nomor yang tidak kukenal. Berhenti sekarang juga atau kalian akan menyesal. Aku membalas dengan satu kata. Kenapa? Tidak ada balasan. Gelap di luar tenda terasa semakin pekat, menelan cahaya lampu yang remang. Aku memutuskan untuk membicarakannya dengan Pak Udin keesokan paginya. Pak Udin mendengarkan dengan serius. Kalau mereka sudah mulai mengancam, berarti kita mulai kena. Tapi ancaman bukan alasan untuk mundur. Aku mengangguk, tapi hatiku berat. Seperti ada bayangan yang membayangi setiap langkah kami. Hari berikutnya, kami mengadakan pertemuan darurat. Seluruh anggota posko hadir kecuali Ujang. Ia beralasan sakit mendadak.
padahal aku tahu ia sedang menghindar. Aku memutuskan untuk membuka pembicaraan. Ada yang harus kita bicarakan. Saya dapat pesan ancaman. Ada yang aneh dengan suasana ini. Kita harus pastikan tidak ada yang jadi pengkhianat di antara kita. Mata semua orang tertuju padaku. Rasa tidak nyaman merambat seperti ular di udara. Marni berkata, kita harus periksa semua catatan. Siapa saja yang menerima pesan aneh, siapa yang absen tanpa alasan jelas. Dani menambahkan, kita juga harus batasi informasi yang kita bagi. Tidak semua orang perlu tahu semua detail. Aku mengangguk setuju. Dan kita harus waspada. Kalau Arwan punya mata-mata, berarti dia tahu apa yang kita rencanakan. Ketegangan semakin terasa saat malam itu aku mendengar suara langkah kaki di luar posko. Aku mengintip lewat lubang kecil di tirai. Seorang pria bertubuh besar berdiri di depan tenda. Wajahnya tersembunyi dalam gelap. Aku meraih HP dan merekam diam-diam. Pria itu membawa sebuah amplop coklat yang dilemparkan ke dalam tenda. Aku segera membukanya. Di dalamnya ada foto-foto kami yang sedang rapat, catatan-catatan yang hanya kami ketahui, dan sebuah pesan tertulis. Kalian terlalu berani. Berhenti sekarang atau kami akan datang lebih keras. Ketika aku menunjukkannya kepada yang lain, suasana menjadi mencekam. Pak Udin berkata, ini sudah lebih dari sekadar peringatan. Kita harus waspada. Keesokan harinya kabar buruk datang. Marni menghilang. Teleponnya tak aktif. Pesan WhatsApp-nya tidak dibalas. Kami semua panik. Aku merasa ada yang tidak beres. Apa benar ada pengkhianat di antara kami? Dan lebih menakutkan lagi, apakah Marni sengaja diculik atau melarikan diri? Kami mulai mencari-carinya, tapi satu demi satu fakta mulai terkuak. Ternyata beberapa anggota posko memiliki hubungan lama dengan seseorang yang memiliki afiliasi ke jaringan Arwan. Aku merasa dikhianati. Orang-orang yang selama ini kami anggap saudara, ternyata menyimpan rahasia yang berbahaya. Malam itu, aku duduk, termenung sendiri, menatap langit yang gelap di atas pasar hewan. Rasanya seperti seluruh dunia runtuh di sekelilingku. Tapi aku harus bertahan. Aku harus melindungi sapiku, melindungi teman-temanku, dan melawan ketidakadilan ini. Di saat tergelap, aku berjanji pada diriku sendiri. Siapapun pengkhianatnya, aku akan temukan. Dan aku tidak akan membiarkan mereka menghancurkan harapan kami. Sejak hilangnya Marni, suasana di posko tali sapi berubah drastis. Rasa cemas dan curiga menjalar ke setiap sudut tenda kecil kami. Masing-masing dari kami mulai menjaga jarak, seolah takut tiap kata dan gerak bisa menjadi senjata bagi musuh. Aku tahu, kalau ingin menang, aku harus mengatasi ketakutan ini terlebih dahulu. Pagi itu aku bangun lebih awal dari biasanya. Mata masih berat, tapi pikiranku penuh dengan bayangan gelap. Aku duduk di meja kecil, membuka kembali catatan yang kami kumpulkan selama ini. Foto-foto, nomor telepon, rute distribusi, semua harus aku pelajari ulang. Ada sesuatu yang terlewat. Aku ingat, beberapa hari sebelum Marni hilang, dia mendapat telepon dari nomor yang tak dikenal. Dia terlihat gelisah, tapi tak mau cerita. Aku bertekad harus mencari tahu. Aku mulai dengan mengontak beberapa pedagang yang sering berkomunikasi dengan Marni. Dari satu pesan singkat, aku dapat titik terang. Nomor yang menelepon Marni ternyata berasal dari sebuah warnet kecil di kawasan pasar. Tempat yang tak terlalu mencolok, tapi cukup strategis untuk pengawasan. Setelah salat subuh, aku menuju warnet itu dengan hati-hati. Suasana masih sepi. Aku duduk di pojok, memesan kopi, dan mengamati gerak-gerik di sekitar. Tiba-tiba, seorang pria muda masuk, wajahnya biasa saja, tapi ada sesuatu yang berbeda dari sorot matanya. Ia mengobrol singkat dengan pemilik warnet, lalu mengeluarkan ponsel dan mulai mengetik pesan. Aku mendekat perlahan, mencoba mendengar. Kata-kata yang terucap di antara mereka membuat bulu kuduku berdiri. Pembicaraan soal data pedagang dan informasi posisi. Aku yakin, ini terkait dengan pengkhianat yang sedang kami cari. Tanpa ragu, aku merekam pembicaraan mereka dengan ponselku.
Setelah itu aku pamit dengan alasan mau ke kamar kecil, lalu keluar. Di posko, aku memutar ulang rekaman itu. Suara 2. Pria membahas bagaimana mengirim data ke bos dan memastikan bahwa rencana Arwan tetap berjalan mulus. Aku mengangkat telepon, menelepon Dani dan Pak Udin. Kita punya bukti baru. Ini bukan hanya soal preman biasa, ini soal jaringan yang lebih besar dan pengkhianat yang membantu mereka. Pak Udin mengangguk serius. Kita harus hati-hati, Anto. Pengkhianat ini bukan hanya mencederai kita, tapi bisa membahayakan nyawa kita semua. Keesokan harinya, aku mengatur pertemuan rahasia dengan seluruh anggota posko yang aku percayai. Aku memutarkan rekaman itu, dan wajah mereka berubah tegang. Dani berkata, "Kalau kita tahu identitasnya, kita bisa hentikan dia sebelum semuanya terlambat." Tapi siapa? Marni yang hilang. Kini kami khawatir bukan hanya diculik, tapi mungkin dibunuh jika dia terlalu banyak tahu. Bayangan itu membuat dadaku sesak. Aku memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Aku mulai memeriksa daftar anggota posko satu persatu, mencari yang memiliki hubungan dengan jaringan Arwan. Ada satu nama yang terus muncul, Ujang. Dia selalu menghilang saat kami membahas rencana penting. Aku ingat, Ujang bilang sakit saat pertemuan terakhir. Tapi anehnya, beberapa saksi melihatnya di dekat lokasi pertemuan Arwan. Aku mengonfrontasi Ujang secara langsung. Di sebuah gang sempit dekat pasar, aku menemuinya. "Ujang, kenapa kamu menghilang saat kami butuh kamu? Dan kenapa kamu terlihat bersama orang-orang yang jelas-jelas musuh kita?" Tanyaku tajam, wajahnya berubah pucat. "Anto, aku hanya ingin melindungi keluargaku. Aku terpaksa. Mereka mengancam nyawa istriku dan anakku." Aku terdiam sejenak, lalu berkata, "Kalau kamu bantu mereka, kamu juga sudah mengkhianati kami. Tapi kalau kamu ingin keluar, kami bisa bantu." Dia menunduk, air mata mengalir. Aku tidak tahu harus bagaimana. Kepercayaan kami mulai retak. Tapi aku tahu kami tidak boleh menyerah. Kami harus bersatu, bahkan di saat terluka. Malam itu, aku menulis di catatan. Pengkhianat bukan hanya yang menjual rahasia, tapi juga yang terperangkap dalam ketakutan dan kehilangan harapan. Kita harus menemukan jalan untuk menyembuhkan dan melawan bersama. Besok aku akan membawa Ujang ke posko dan bicara dengan yang lain. Ini bukan saatnya memecah belah, tapi merajut kembali. Di luar sana, Arwan sudah tahu kami mulai menggoyahkan jaringannya. Ia takkan tinggal diam. Tapi aku siap bertarung sampai titik darah penghabisan. Dingin malam itu membeku bukan hanya udara, tapi juga hati kami. Setelah pertemuan rahasia dengan Ujang di posko Tali Sapi, aku merasa langkah kami mulai semakin berat, tapi sekaligus lebih pasti. Pengkhianat di antara kami bukan sekadar luka, melainkan sebuah panggilan untuk bangkit lebih kuat. Langkah pertama adalah memulihkan kepercayaan. Aku berdiri di depan tenda kecil, menatap wajah-wajah yang sama-sama lelah tapi tak ingin menyerah. Ujang berdiri di sampingku, menunduk penuh penyesalan. "Kawan-kawan," suaraku sedikit bergetar. "Kita sudah melewati banyak hal. Ada yang terjatuh, ada yang terluka. Tapi sekarang kita harus bersama. Aku sudah bicara dengan Ujang. Dia mau membantu kita dari dalam." Mata mereka saling bertatapan. Ada rasa ragu, tapi juga ada harapan yang mulai tumbuh. Pak Udin mengangkat tangan. "Kita harus perjelas strategi. Mulai dari sini, semua komunikasi kita harus lebih tertutup. Kita buat kode-kode rahasia agar musuh tidak bisa membaca gerak kita." Dani menambahkan, "Dan kita manfaatkan kekuatan media sosial. Berita ini harus sampai ke masyarakat luas, agar mereka tahu apa yang sebenarnya terjadi di pasar ini. Marni masih hilang, tapi semangatnya kami bawa dalam setiap langkah." Dengan bantuan Ujang, kami mulai menyusun peta jaringan Arwan secara lebih detail. Setiap titik kontrol, jalur distribusi, dan orang-orang yang terlibat kami catat. Ujang memberikan informasi penting tentang markas rahasia dan jadwal pertemuan Arwan bersama anak buahnya. Suatu malam, kami memutuskan melakukan pengintaian di markas itu.
Berbekal keberanian dan sedikit peralatan seadanya, kami bersembunyi di balik semak, mengamati aktivitas yang ada. Bayang-bayang orang datang dan pergi. Suara obrolan pelan terdengar samar. Aku mencatat semua. Ini saatnya untuk mengumpulkan bukti lebih kuat, agar pihak berwajib tidak bisa mengabaikan laporan kami. Namun tanpa kami duga, malam itu kami hampir ketahuan. Salah satu preman melihat bayangan kami, dan dengan cepat mengirim sinyal ke dalam markas. Adrenalin memuncak. Aku dan yang lain buru-buru menghindar, berlari menembus gelap. Jantung berdegup kencang, napas tersengal. Kami tahu, jika tertangkap, bisa berakibat fatal. Setelah sampai di posko, kami memeriksa barang-barang yang berhasil kami kumpulkan. Foto, catatan, rekaman suara. Pak Udin mengangguk puas. Ini cukup untuk membuka mata pihak berwenang. Keesokan, harinya, dengan keberanian yang tak tergoyahkan, kami melaporkan semua ke kantor polisi dan kantor TNI terdekat. Petugas yang menerima laporan terlihat serius, beberapa mengangguk dan berjanji akan menindaklanjuti. Namun, ada satu hal yang membuat hatiku bergetar. Petugas itu mengingatkan, kalau ini sampai ke telinga orang yang salah, kalian harus ekstra waspada. Aku tahu maksudnya. Jaringan Arwan lebih dalam dan lebih berbahaya dari yang kami bayangkan. Hari-hari berikutnya adalah masa penuh ketegangan. Arwan mulai merespons dengan cara-cara halus dan brutal. Beberapa pedagang yang berani ikut kami mulai mendapat ancaman lagi. Beberapa barang dagangan dirusak, tapi kami tidak mundur. Aku ingat kata-kata Marni dulu. Kita bukan hanya melawan preman, tapi melawan ketakutan yang mereka tanamkan. Gelombang perlawanan ini juga mulai mendapatkan dukungan dari TNI dan Polri yang memang peduli pada keadilan. Mereka mulai menyelidiki, melakukan razia kecil-kecilan, dan menangkap beberapa anak buah Arwan. Ini bukan kemenangan besar, tapi itu adalah awal yang penting. Aku duduk di posko malam itu, memandangi bintang yang berkelip di langit Jakarta. Rasanya lega, tapi juga penuh kewaspadaan. Perjuangan kami belum selesai, tapi aku tahu satu hal. Selama kami berdiri bersama, selama kami tidak menyerah, keadilan akan selalu menemukan jalannya. Langit pagi itu cerah, tapi hati kami masih diselimuti kegelisahan. Setelah beberapa hari polisi dan TNI mulai bergerak, suasana di pasar sedikit berubah. Preman-preman Arwan yang biasanya bebas berkeliaran, kini lebih berhati-hati. Tapi kami tahu, ini hanya sementara. Aku duduk di posko, memandang sekeliling. Wajah para pedagang yang mulai berani bicara dan tersenyum sedikit membuat hatiku hangat. Namun di balik itu semua, ancaman masih mengintai. Aku tak bisa lengah. Ujang yang kini resmi bergabung kembali dengan kami terlihat lebih tegar. Ini saatnya kita buat rencana besar, katanya sambil membuka peta dan menandai titik-titik strategis. Kalau kita ingin menghentikan Arwan sekali dan untuk semua, kita harus serang pusat kekuasaannya. Aku menimpali. Tanpa itu, dia akan terus menggerogoti kita dari dalam. Kami memutuskan untuk mengumpulkan semua bukti dan mengatur operasi bersama aparat keamanan. Aku tahu ini risiko besar, tapi aku siap menghadapi apapun demi keadilan. Malamnya, aku berjalan menyusuri pasar yang mulai sepi. Suara langkah kaki sendiri membuatku ingat betapa panjangnya jalan yang sudah kulalui. Namun, semangat dan harapan yang tumbuh dalam hati membuatku yakin bahwa besok adalah hari yang berbeda. Perjuangan belum selesai, tapi aku siap menjemput kemenangan. Pagi itu, udara terasa lebih segar daripada biasanya. Mentari menembus sela-sela atap tenda pasar, menyinari wajah-wajah yang selama ini penuh ketegangan. Aku berdiri di tengah keramaian, menatap para pedagang yang mulai membuka lapaknya dengan senyum penuh harap. Perjuangan kami selama berbulan-bulan akhirnya menunjukkan hasil. Polisi dan TNI, dengan dukungan kami, berhasil melakukan operasi besar-besaran. Arwan dan beberapa kaki tangannya ditangkap. Pasar tali sapi yang selama ini dikuasai ketakutan mulai bebas dari cengkeraman premanisme. Aku teringat saat pertama kali melangkah ke pasar ini sebagai pedagang sapi biasa. Kini, aku berdiri di sini bukan hanya sebagai pedagang, tapi sebagai simbol perlawanan dan harapan bagi banyak orang. Marni masih belum kembali,
tapi namanya selalu kami sebut dalam doa dan perjuangan. Ujang yang dulu pengkhianat, kini berubah, menjadi salah satu sekutu terkuat kami. Ia pun berjanji akan menebus kesalahan dan membantu membangun pasar ini lebih baik. Aku merasa bangga, tapi juga terharu. Perjuangan kami tidak mudah. Kami kehilangan banyak waktu, tenaga, bahkan nyawa. Namun, semangat kami tak pernah padam. Saat malam tiba, aku duduk di depan posko, memandang bintang-bintang yang bersinar. Aku tahu, ini bukan akhir dari segalanya. Namun fajar baru sudah datang membawa harapan. Aku berbisik pelan. Ini untuk semua yang berani melawan ketidakadilan. Kita bisa, selama kita bersama. Dan dengan itu, aku yakin pasar ini akan menjadi tempat yang aman dan penuh berkah. Bukan lagi ladang ketakutan.